Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masih dalam kajian tahsin. Kali ini kita akan mempelajari bersama tentang satu kaidah di mana saya yakin semua sudah pada tahu tentang kaidah ini, yakni kaidah pantulkan suara. Dalam istilah tajwid, memantulkan suara ini dikenal dengan hukum bacaannya yang disebut dengan qalqalah. Sebenarnya ada 5 huruf, berarti hanya 5 huruf saja untuk kaidah pantulkan suara ini. Apa? Adalah huruf ba, huruf jim, huruf dal, huruf to, dan huruf ko. Nah, kaidah pantulkan suara ini semestinya kita menerapkannya dengan benar, di mana jika kita menemukan huruf ba, huruf jim, huruf dal, huruf to, dan huruf ko saja dengan kondisi atau posisinya yang sukun atau yang disukunkan, maka itu harus dipantulkan suaranya. Jadi di 5 huruf ini kita perlu memantulkan suara ketika huruf-huruf ini disukunkan atau berposisi berharokat sukun. Nah, prinsipnya bagaimana? Prinsipnya adalah ketika kita mengucapkan huruf ini dalam keadaan sukun, maka segera lepaskan posisi makhraj dari tempatnya. Jadi segera lepaskan atau segera buka. Nah, kalau kita mengucapkan huruf ba dengan posisi yang sukun, ab, maka si bibir ini segera dilepaskan atau dibuka. Ab, ab. Nah, begitu. Aj, aj. Jadi dari posisi makhrajnya segera dilepas atau segera dibuka. Ad, alto, akko. Nah, itu prinsip dasarnya. Namun ada prinsip yang ternyata dipengaruhi oleh satu tanda baca, di mana pertemuan yang sebelumnya sudah sempat kita bahas bersama, yaitu ketika ada huruf yang bertasdid. Nah, maka ini pun ketika kita menemukan huruf bertasdid dalam huruf-huruf yang disebut huruf qalqalah ini, nah maka kita perlu tetap menggunakan fungsi tasdid tersebut, meskipun dalam keadaan huruf tersebut disukunkan. Nah, dengan istilah kalau dalam kaidah tajwid itu disebut qalqalah kubro. Jadi ada 2 istilah dalam qalqalah, adalah qalqalah sugro, yaitu qalqalah yang berkenaan dengan huruf-huruf qalqalah ini ketika sukun atau disukunkan. Nah, kalau qalqalah kubro itu berarti huruf-huruf yang 5 ini ternyata disukunkannya karena ada tambahan tasdid. Nah, sehingga ini perlu membedakan cara memantulkannya. Nah, kalau yang qalqalah sugro berarti mantulnya biasa, ab, aj, ad, apa. Nah, kalau kita menemukan qalqalah kubro atau ketika kita memberhentikan bacaan di huruf-huruf qalqalah dengan posisi hurufnya tersebut ada tasdid, maka kita perlu menggunakan pantulannya tersebut dengan menambah tekanan, karena fungsi tasdid itu adalah menekan. Sehingga bagaimana cara membacanya? Ab, 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 aj, ad, ato, ako. Jadi ditahan dulu. Ya, jadi ada penekannya, bukan ditahan. Ada penekanan di sana karena ada fungsi tasdid. Nah, itu barangkali kaidah pantulkan suara. Kita ambil contoh untuk pantulkan suara yang kondisinya adalah kubro. Ya, kita ada contohnya di surat Al-Lahab. Abi lahabiu. Nah, wataba. Abi lahabin watab. Nah, ini ada huruf ba, dan huruf ba tersebut ada tasdidnya. Harokat semulanya adalah harokat fathah. Di sini ada ayat pertama. Tabbat iyada abi lahabi wa tab.
Nah, watab itu kubro karena ada tasdid. Jadi ditambah tekanan, pantul ditambah tekanan. Watab atau dalam huruf yang lain seperti dalam surat Al-Asr ada wa tawa sow. Nah, bil haqqi. Nah, ada haqqi. Di mana haqqi ini huruf qaf, huruf qalqalah dan di atasnya ada tasdid. Sehingga kita pun perlu membacanya sama seperti prinsip yang ini. Yaitu pantulkan disertai dengan tekanan. Wa tawasaw bil haqq. Haqq. Wa tawasaw bil haqq. Haqq. Nah, itu qalqalah kubro. Adapun yang lainnya itu qalqalahnya sugro sehingga mantulnya hanya biasa saja. Dengan prinsipnya tadi, segera lepaskan atau segera buka posisi makhrajnya di huruf-huruf yang berkenaan dengan huruf qalqalah ini. Baik, untuk lebih lancarnya kita praktikkan dengan menerapkan prinsip-prinsip yang sudah kita bahas bersama dan ditambahkan dengan prinsip yang ini adalah pantulkan suara. Kita ambil untuk praktik di surat Al-Adiyat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhab. Nah, itu ada huruf ba. Yang mad perlu diperhatikan kembali, yang harus dibaca dua maka bacalah 2 harokat, dan yang perlu dibaca lebih maka gunakan kesempatan lebih tersebut. Wal 2 harokat. Wal 'adiyati dhabha. Dhabha, ha itu 2 harokat. Wal 'adiyati dhab itu mantul dengan mantul yang biasa. Wal 'adiyati dhabha. Fal muriyati qad, mantul juga qadha. Fal mughirati sub. Fal mughirati subha. Fa'atharna bihi naq. Itu ada huruf qaf yang disukunkan. Fa'atharna bihi naq'a. Fawasata ada huruf to disukunkan. Fawasatna bihi jam'a. Fawasatna bihi jam'a. Ditahan sambil ditekan. Innal ada nun tasdid. Innal insana lirabbihi lakanud. Dipantulkan lakanud. Wa ditahan lagi dan ditekan. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Syahid. Pantul. Wa ditahan. Wa innahu 2 harokat. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Wa hussila ma fis sudur. Ditahan. Inna rabbahum bihim yawma idzin la khabir. Nah, begitu. Jadi perhatikan kembali, yang dipantulkan suaranya hanyalah di 5 huruf ini. Huruf ba, huruf jim, huruf dal, huruf o, dan huruf qaf. Maka selain yang 5 huruf ini tidak perlu memantulkan suara. Nah, ada beberapa yang mempraktikkan bacaannya ternyata kurang tepat ketika memantulkan huruf. Di huruf ghin biasanya atau di huruf lam. Kenapa? Ya karena tadi prinsipnya dia tidak dipakai. Ketika mengucapkan huruf tersebut yang seharusnya segera dibuka, nah ini malah tidak di posisi huruf-huruf ini. Tidak segera dibuka sehingga tidak mantul. Yang seharusnya jangan dibuka, malah dibuka. Sehingga maka terdengarnya suaranya mantul. Ya. Kita sering mendengar gitu ya, kalau kita sedang mendengarkan bacaan Al-Fatihah misalkan. Ghairil mag. Nah maka huruf ghin itu bukan huruf qalqalah. Jadi jangan dipantulkan. Kita sering mendengar ghairil mag. Nah itu sudah salah. Ghairil magdu. Nah itu salah. Jadi
tidak perlu dipantulkan selain huruf yang 5 ini. Dalam posisinya sukun atau disukunkan dengan dua prinsip. Prinsip pertama yang sugro yang biasa mantulnya, dan prinsip yang kedua yang kubro yaitu yang disertai dengan tekanan karena ada tasdid di atasnya tersebut. Sekian mungkin yang dapat kita pelajari dalam kesempatan kali ini. Semoga berkah dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.